bersatu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai hari, mengasihimu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Di kami Engkau segalanya. Satukan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan bersama kami. Amin. Dengan saudara dalam kasih Tuhan, dipuji namanya dengan sukacita, katakan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Dengan saudara dalam kasih Tuhan, dipuji namanya dengan sukacita, katakan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya, oh haleluya, haleluya, puji Dia. Haleluya, oh haleluya.
dalam kehidupan kita. Di mana dia katakan ayat yang ke-6 sebagai ayat kunci kita pada malam ini. Di mana Tuhan memulaikan perkara yang baik di dalam kehidupan kita. Di mana sebelum kita memiliki segala sesuatu dalam hidup kita, Tuhan telah merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Dan Tuhan mengerjakannya sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Jadi pada malam ini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita mulai bekerja yang baik di antara kita, di mana Tuhan yang mendahului kehidupan kita. Jadi pada malam ini kita bersyukur kalau Tuhan itu ada untuk kita dalam semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Di mana dia katakan bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Satu keyakinan dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan mengerjakan di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh menikmati segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kita boleh menikmati segala hal dan penuh sukacita karena Tuhan itu ada untuk kita dalam semua keadaan hidup kita. Sehingga dia katakan di sini, kita kalau Tuhan itu ada untuk kita dalam semua keadaan dalam kehidupan kita. Saya katakan di sini, aku mau bersyukur kepada Allah setiap kali aku mengingati kamu. Berarti ini adalah satu kehidupan ataupun Paulus, dia mengingati bagaimana keadaan orang-orang yang di Filipi. Karena mereka tetap bertahan dan Tuhan percaya mereka. Sekalipun mereka mengalami berbagai cabaran, rintangan dalam kehidupan mereka, hidup dalam kota Filipi pada waktu itu. Karena kota Filipi, mereka seringkali mengungkap iman orang percaya pada waktu itu. Supaya mereka lupa akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Supaya lupa akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi, apa yang kata Rasul Paulus, dia tetap berdoa kepada orang-orang percaya. Supaya mereka tidak mudah menyerah. Tapi mereka berserah penuh kepada Tuhan. Apapun keadaan mereka sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini, pada malam ini, jangan lupa mengucap syukur kalau kita sudah menikmati segala hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita tetap mengucap syukur karena bukan kemampuan kita, bukan karena kita hikmat kita secara manusia, tetapi Tuhan menolong kita tepat pada waktunya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena orang yang mengucap syukur, dia mempunyai kepribadian rendah hati dan dia akan meninggikan Tuhan dalam kehidupan dia. Dia mengucap syukur karena segala sesuatu yang dia miliki adalah Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang memberi, dan Tuhan yang berkat dalam kehidupan dia. Jadi pada saat ini jangan lupa mengucap syukur kalau kita sudah menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena semuanya itu Tuhan yang mengerjakan untuk mendatangkan kebaikan dari kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi dengan rendah hati minta pertolongan dari Tuhan dalam semua hal dalam kehidupan kita. Karena mengucap syukur kepada Tuhan adalah merupakan persekutuan kita untuk memberitakan Injil kepada dunia ini, supaya lama lagi jiwa dimenangkan bagi Tuhan, supaya lama lagi menerima keselamatan dari Tuhan dalam kehidupan dari segala orang-orang percaya. Dan dia katakan di sini dalam berita Injil mulai dari hari ini sampai sekarang ini kita menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kalau kita ada kesempatan untuk menikmati segala kebaikan Tuhan, kita menikmati dengan sebaik-baik dalam kehidupan kita. Kita hargai apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tuhan percayakan bagi kita untuk kita lakukan sampai akhir hidup kita di muka bumi ini. Dan kita akan menikmati sukacita di akhir semua rintangan cabaran yang kita alami nanti. Ini janji Tuhan bagi kita yang percaya pada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dalam ayat ke-6 sebagai ayat kunci kita pada malam ini, sebagai dasar kita pada malam ini sebagai orang-orang percaya. Dia katakan dalam ayat ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus kata Tuhan. Jadi bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selama-lamanya Tuhan akan mengerjakan apa yang Dia mau berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah dia katakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Berarti sebuah keyakinan itu harus ada pada diri kita sendiri. Bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta, kita akan menerimanya di dalam kehidupan kita. Karena satu keyakinan itu yakin dengan iman bahwa kita akan menerima, supaya kita boleh melakukannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dia katakan bahwa Dia akan memulaikan pekerjaan baik di antara kamu dan akan meneruskannya sampai akhir dalam kehidupan kita. Jadi inilah janji Tuhan bagi kita yang percaya pada Tuhan pada malam ini. Bahwa Dia katakan di sini bahwa Dia akan meneruskan dari hari ini sampai akhir hidup kita. Tuhan akan mengerjakan di dalam kehidupan kita. Kuncinya harus sentiasa mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan dalam kehidupan kita.
kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke tangan Tuhan, agar Tuhan melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kata Tuhan. Berarti kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi bagaimanapun keadaan kita hari ini, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, meninggalkan kita, tetapi Dia akan menyertai sepanjang hidup kita jika kita hidup di dalam Tuhan. Oleh itu firman Tuhan ini mengajak kita mendadak serahkan hidup kita sepenuhnya ke tangan Tuhan. Tetaplah mengucap syukur apapun keadaan kita, tetaplah berdoa, dan tetaplah yakin bahwa Tuhan mengerjakan yang terbaik dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan dikatakan bahwa kita harus berserah penuh kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Oleh itu kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke tangan Tuhan. Biar Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baik untuk kita di hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita tetap taat kepada Tuhan dalam semua hal dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi firman Tuhan yang sampai sejak kita sama-sama berdoa dan sambil kita jalan doa. Mari kita berdoa. Dengan ujian hati Kamu membawa apapun jua satu datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya satu kembali ke surga. Inilah yang ku punya, mati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat Tahun Baru Cina. Yisan, selamat Tahun Baru Cina. Ampau nalai. Kepada Yusri, please, doa berkat. Ayo, cari aja. Mudah-mudahan lebih baik. Ayo, Sen bujang. Gila, maksudnya kamu. Gila kamu, siapa suka? Gila kamu masuk. Jo. Mulai dari sini beliau.